Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang senantiasa mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya di dalam kehidupan kita di permukaan bumi ini. Hari demi hari yang kita lalui, jam demi jam yang kita lewati, bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada tara lagi tiada terhingga. Bahkan kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa bergantung kepada curahan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tanpa rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka tidak akan ada yang bisa kita kerjakan, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Kita ini adalah dhaif, sangat lemah tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini sangat lemah, sangat fakir kepada curahan rahmat dan nikmat Allah. Tanpanya kita tidak akan bisa apa-apa. Perhatikanlah kehidupan kita, hari demi hari yang kita lewati. Bukankah untuk apapun yang akan kita lakukan, sekecil apapun yang akan kita lakukan pekerjaan, kita membutuhkan rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan orang yang tidak mampu untuk melihat itu adalah orang yang buta, yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan karena dia, yang merasa bahwa apa yang dia kerjakan karena kemampuannya, karena dia bisa. Ini adalah orang yang buta. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillahi min dzalik. Apa yang Anda bisa tanpa rahmat dan nikmat Allah? Sekiranya Allah cabut hanya beberapa menit saja oksigen di permukaan bumi, semua kita mati. Semua kita akan mati seketika, mendadak. Begitulah kita, dan ketergantungan kita yang luar biasa kepada anugerah dan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah Allah siapkan di udara, tinggal kita hirup dengan gratis. Bahkan ketika kita tidur pun kita tidak sadar siapa diri kita pun. Anugerah Allah yang bernama oksigen itu selalu saja Allah siapkan untuk kita. Oleh karena itu, seorang hamba manakala dia selesai melaksanakan apapun daripada ketaatan, jangan dia mengira dan merasa bahwa itu murni karena dia, tapi murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala mencurahkan anugerah dan nikmatnya yang luar biasa. Dan hendaklah dia memuja dan memuji Allah dengan mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmat-nikmatnya lah segala sesuatu daripada amal saleh bisa dilaksanakan dengan sempurna. Sehingga hilang dari diri kita merasa bahwa kesolehan itu karena kita. Hilang kesombongan menjadi orang yang taat kepada Allah. Jangan kira orang yang taat kepada Allah tidak sombong. Bisa sombong kepada manusia dengan ketaatannya. Dan itu kan ada di akhirat, orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, saat dia berbuat ibadah, dia mengira ibadah itu karena kehebatannya, bukan dia sandarkan kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat yang tiada tara, yang tiada terhingga, sehingga dengan itu amal solehnya terwujud. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita, yang kita bangga menjadi umatnya. Bangga yang bukan sombong, tapi bangga karena beliau adalah manusia terbaik yang hidup di permukaan bumi, hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling Allah cintai, manusia yang paling sempurna dalam biografi kehidupannya, yang hidup tanpa cacat dan tanpa kurang. Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya kita
senantiasa berusaha untuk memperbanyak salawat kita kepada beliau. Dan tidak hanya sampai di situ, kita hendaklah selalu berusaha mengikuti Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenar-benar mengikuti. Karena sebahagian manusia lisannya mengatakan mengikuti, tapi amalnya tidak menunjukkan bahwa dia mengikuti. Dan ini jebakan iblis yang paling besar untuk umat Nabi Muhammad, khususnya di zaman kita. Kita masih mengira pengikut Nabi Muhammad, akan tapi yang kita amalkan sudah jauh sekali berbeda dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi syaitan selalu membisikkan di dalam telinga kita, memberikan bisikan di dalam hati kita, engkau pengikut Muhammad, engkau pengikut Muhammad, engkau pengikut Muhammad. Yang dengannya kita akan merasa nyaman dan senang dan merasa aman di akhir karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan bisikan-bisikan itu syaitan melupakan kita dari kebiasaan kita. Dan kebiasaan itu terjadi harian, setiap hari, dari menyelisihi apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biarlah umat Islam, dia mengatakan pengikut Nabi Muhammad, saya umat Nabi Muhammad, setiap hari berdusta, setiap hari mencurangi timbangan, setiap hari membuka aurat, setiap hari menerima uang haram, dari uang suap dan yang lainnya, setiap hari berghibah dengan lisannya, setiap hari melihat dengan matanya hal yang tidak diizinkan dan yang dilarang oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu hilang dan sirna dari pandangannya dengan hembusan iblis di dalam hatinya. Engkau pengikut Muhammad, engkau umat Nabi Muhammad, engkau akan selamat di akhirat. Naam, kita pengikut Nabi Muhammad, tapi pengikut Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya bukan seperti ini. Pengikut Nabi Muhammad yang sebenar-benarnya adalah orang yang meninggalkan dusta. Karena Nabi Muhammad menyuruh kita untuk meninggalkan itu. Pengikut Nabi Muhammad sebenarnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan mencurangi timbangan. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk itu. Pengikut Nabi Muhammad SAW sebenarnya yang tidak akan melakukan ghibah dan namimah dengan lisannya, tidak akan menggunjing, membicarakan aib orang lain, tidak melihat hal-hal yang tidak diridhoi dan tidak dicintai Allah. Ini pengikut Nabi Muhammad. Dan manakala lisan kita mengatakan pengikut Nabi Muhammad, ternyata amalan kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka ucapan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW hanyalah dusta belaka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Karena di akhirat yang akan dinilai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah amalan, bukan hanya sekedar ungkapan saya pengikut, hanya sekedar ungkapan tidak terwujud dalam amalan, ungkapan dusta. Maka mari menjadi umat Nabi Muhammad yang tidak berdusta dalam menjadi umat tersebut, dengan cara patuh, taat kepada apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan perintah beliau, wa ma amartukum wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa yang aku larang kalian melakukannya, tinggalkan. Kita sudah tahu banyak hal yang dikerjakan manusia harian yang dilarang oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah. Wa ma amartukum bih, dan apapun yang kuperintahkan kalian, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah.